Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takio Ian Feranda dari kelas 10 DC dari SMK PGRI 3 Kota Malang. Pada kali ini saya akan melaporkan praktek kerja lapangan, yaitu PKL. Saya mendapat servis berkala sistem katup. Ini adalah profil saya. Kemudian ini adalah profil perusahaan dari PT Astra Daihatsu Motor. Ini struktur organisasi dari perusahaan. Pada bagian ini saya akan membacakan teori dasar mekanisme katup. Mekanisme katup merupakan rangkaian yang telah tersistematis yang tujuannya membuka dan menutup saluran intake. Pembukaan terjadi saat piston dalam fase isap dan saat piston dalam fase buang, maka saluran exhaust akan terbuka. Fungsi utama mekanisme katup dalam mobil yakni untuk mengatur dan mengoptimalkan arus bahan bakar dan aliran udara pada ruang bakar sehingga kinerja mesin optimal. Pada umumnya fungsi mekanisme katup ditentukan oleh jenis katupnya. Kemudian ada jenis-jenis mekanisme katup pada mesin motor. Yang pertama, mekanisme katup OHV atau overhead valve. Mekanisme katup tipe OHV memiliki camshaft yang letaknya ada di dalam blok silinder. Agar bisa menggerakkan rocker arm di dalamnya diperlukan komponen khusus yang dikenal sebagai pushrod. Komponen ini menggunakan penggerak timing gear sehingga tidak ada masalah rantai yang kendor. Yang kedua, mekanisme katup SOHC, yaitu single overhead camshaft. Sistem katup berjenis SOHC umumnya hanya memiliki satu camshaft saja. Nantinya camshaft tersebut akan menekan katup untuk menghisap dan membuang. Artinya sistem ini sepenuhnya memanfaatkan camshaft yang ada pada kepala silinder. Yang ketiga, mekanisme katup DOHC atau double overhead camshaft. DOHC ini memiliki sistem penggerak kepala yang memiliki dua poros knob yang terletak di atas blok mesin. Setiap poros knob memiliki dua atau lebih camshaft yang menggerakkan klep. Poros knob atas mengontrol udara masuk dan poros knob bawah mengontrol pembuangan gas buang. Ini adalah komponen sistem mekanisme katup. Ada banyak. Kemudian ini contoh yang pertama yaitu camshaft. Camshaft juga disebut sebagai poros knob, poros cam atau hubungan adalah sebuah poros yang disertai bagian-bagian yang mendorong klep atau katup untuk mengubah gerakan berputar menjadi gerakan linear. Yang kedua, lifter atau tappet valve. Lifter adalah silinder yang terletak di antara poros hubungan mobil dan katup silinder. Saat poros hubungan bergerak di atas lifter, ia bergerak dan membuka katup untuk sementara. Dan karena katup masuk dan katup buang perlu terbuka pada waktu yang berbeda, masing-masing memiliki lifter terpisah. Yang ketiga, katup atau valve. Valve merupakan komponen mekanik yang mengatur aliran dan tekanan dalam sistem perpipaan dengan proses membuka, menutup, dan mengecilkan arusnya. Yang keempat, valve spring atau pear clamp, atau dalam bahasa Inggris disebut valve spring, adalah komponen berbentuk pegas yang terpasang pada sistem klep mesin motor.
Fungsi utamanya adalah untuk mengembalikan klep ke posisi tertutup setelah terbuka akibat dorongan camshaft. Kelima, camshaft sprocket. Sprocket ini bernama dengan timing belt dan sprocket poros engkol, bertanggung jawab untuk menjaga waktu antara poros engkol dan poros hubungan. Keenam, timing chain. Timing chain atau rantai waktu adalah komponen penting dalam mesin mobil yang berfungsi untuk menghubungkan poros engkol dan poros knock agar berputar bersama-sama dengan sinkron. Yang ketujuh, rocker arm. Rocker arm adalah salah satu komponen kepala silinder pada mobil. Komponen ini juga kerap disebut dengan pelatuk katup atau templar. Sesuai dengan namanya, komponen ini terletak pada bagian penggalan kepala silinder. Lebih jelasnya, pelatuk ini terletak dalam sebuah shaft pada bagian penggalan kepala silinder. Shaft adalah bagian penghubung antara camshaft dengan katup. Yang kedelapan, camshaft sprocket. Crankshaft sprocket. Komponen-komponen pada mekanisme katup OHV adalah sebagai berikut. Yang A, roda bergigi poros engkol. Crankshaft sprocket gear. Crankshaft sprocket gear adalah sebuah roda bergigi yang terletak di ujung depan poros engkol. Fungsinya untuk memutar poros knock agar proses pembukaan katup bisa berjalan. Ini adalah cara kerja mekanisme katup. Cara kerja mekanisme katup: saat poros engkol berputar, crankshaft sprocket akan memutar timing chain dan timing chain akan memutar camshaft sprocket. Kemudian camshaft sprocket akan memutar knock dan poros knock akan menekan rocker arm. Kemudian rocker arm akan menekan pegas katup dan pegas katup akan menekan katup hingga terbuka. Kemudian saat poros engkol berputar kembali, maka poros knock yang tadinya menekan rocker arm sekarang tidak menekan, sehingga pegas katup tidak menekan katup, dan katup yang terbuka akibat tidak ditekan katup akan tertutup kembali. Proses ini terjadi berulang hingga mesin mati. Untuk cara-cara menyetel katup dijelaskan sebagai berikut. Ini adalah prosedur perawatan mekanisme katup. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu 1. Kunci T ukuran 12 mm, kemudian kunci ring ukuran 12 mm, kunci ring ukuran 24 mm, obeng min, filler gauge, dan manual book. Ini adalah contoh-contoh alatnya. Cara penyetelan katup: sebelum melepas silinder head, pastikan kabel negatif baterai sudah terlepas, karena jika kabel tidak dilepas akan terjadi konsleting. Pertama-tama, lepas baut yang menempel pada cover silinder head dan lepas cover silinder head. Kemudian memutar poros engkol. Anda perlu memutar bagian poros engkol agar bisa menempatkan pada posisi top. Untuk memutar poros engkol, Anda dapat menggunakan kunci ring 24 mm. Kemudian putar dan posisikan angka 0 pada buli. Anda bisa memperhatikan panduan pada tutup rantai atau cover timing mesin. Kemudian menentukan posisi TMA, titik mati atas, atau top kompresi silinder 4 atau 1. Anda bisa mengecek bagian pushrod, biasanya adanya tekanan atau tidak pada bagian pushrod, tergantung dengan kondisi katup. Apabila pergerakan pushrod berada pada bagian satu silinder, secara otomatis silinder juga menempati top 1. Cara menyetel
celah katup. Anda perlu menyetel celah katup dengan menggunakan bantuan filler gag, obeng min, serta kunci ring ukuran 12 mili. Anda bisa melakukan penyetelan klep 1, klep 2, klep 3, dan klep 5 dengan ukuran 0,2 mm untuk katup in dan 0,3 mm untuk katup X. Menyetel celah katup caranya pertama kendurkan mur pada bagian rocker arm, kemudian masukkan filler gag pada celah katup, kemudian kencangkan mur pada rocker arm dan jepit filler gag. Kemudian sudah filler gag akan terasa lancar saat ditarik, tetapi didorong filler gag terasa seret, maka itu sudah sesuai dengan ukuran. Memutar poros engkol hingga 360 derajat. Putar bagian puli poros engkol kembali mengikuti arah jarum jam hingga 360 derajat. Cara ini perlu Anda lakukan agar bisa mendapatkan posisi top 4. Kemudian lakukan setelah pada katup selanjutnya dengan metode yang sama dengan cara sebelumnya. Langkah terakhir, jika penyetelan katup sudah selesai, tutup kembali cover silinder head ke tempat semula dan kencangkan baut menggunakan kunci T 10 mm. Kemudian bersihkan, rapikan, dan kembalikan alat-alat yang sudah setelah dipakai ke tempat semula. Ini adalah jadwal perawatan berkala. Kemudian kesimpulan dari laporan PKL ini, laporan PKL yang saya buat dapat menjadi bahan evaluasi saya untuk mendapat ilmu untuk kedepannya dan lebih dapat ilmu yang lebih untuk pasti saya laporan PKL yang saya dapat menjadi bahan evaluasi saya untuk kedepannya agar ilmu-ilmu yang sudah saya dapat bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain untuk kedepannya. Kekurangan pada laporan saya mungkin berupa penjelasan yang kurang detail sehingga kemungkinan pembaca salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ini menjadi perbaikan bagi saya untuk kedepannya. Kritik dan saran, saya memiliki beberapa saran agar selanjutnya program ini dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Adapun beberapa saran saya adalah sebagai berikut. Untuk para peserta PKL diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung bekerja di area industri. Misalnya saja mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL di perusahaan agar lebih mudah dan tidak terasa bingung dan lebih yakin. Dan saran saya untuk pemilik industri atau manajer agar lebih memperhatikan kinerja peserta didik dalam melaksanakan PKL agar benar dan menilai kemampuan para peserta didik. Mungkin itu saja laporan PKL dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.